Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pulau terdepan NKRI. Merasakan penyelaman di geosite pulau terluar. Menikmati fenomena pelangi di kaki Gunung Ranai. Beristirahat di resort tepi laut. Inilah perjalanan saya, Minanti Rohanta, membentangkan merah putih di Natuna. Jadi Sanggi Natuna. Selengkapnya hanya di Journey Way to Explore. Kenalin, ini Natuna, sebuah kabupaten di Kepulauan Riau yang masuk dalam 7 pulau terdepan NKRI loh, dan tetanggaan langsung sama 7 negara. Pengalaman yang berbeda dan mungkin wisatawan jarang datang ke sini ya. Ciri khas di sini yaitu permainan tradisional gasing yang terbuat dari kayu. Menariknya, cara bermain gasing ini nggak hanya dilemparkan menggunakan tali, tapi juga di papan kaca untuk mengadu gasing. Gasing yang berputar lebih lama, maka itulah juaranya. Tapi ternyata selain budaya, Natuna punya potensi wisata minat khusus yang sangat menarik. Di masa pandemi saat ini dan PPKM pula, penerbangan ke Natuna sangat terbatas. Sekitar 2 kali seminggu, itu pun bisa delay ataupun cancel. Dari Jakarta, kami transit di Batam, lalu ke Natuna. Total lama perjalanan naik pesawat ya sekitar 3 jam. Good morning. I just wanna say hi. Kamar langsung menghadap ke laut. Dapat sinar matahari pagi dan udara yang sejuk. Memilih penginapan dengan material alam yang lebih natural jadi pilihan yang tepat. Kamar ini penuh nuansa kayu sebalau dari Natuna. Mulai dari dinding, lantai, sampai ke kamar mandinya. Baiklah, waktunya sarapan. Aku akan berganti baju dulu ya. Gak sabar banget untuk sarapan karena cuaca cerah plus pemandangannya cantik banget. Itu tuh bagus banget ya. Dia tuh rumput-rumput, tempatnya terbuka, ada di samping batu, pohon kelapa. Nah kalau mau di resortnya juga tuh terbuka. Ini sebenarnya aman ya di masa pandemi gini. Tapi di depan tuh ada laut, jadi belakang kayaknya lebih enak deh kalau sarapan di sana. Jadi kita request di sana deh. Di resort ini memiliki suatu spot yang sangat cantik. Tapak Natuna. Sebuah jembatan kayu yang akan membawa saya ke tengah laut dekat dengan batu granit besar. Tak sabar rasanya untuk sarapan di sana.
Wah, ternyata sarapannya sudah ditata dengan sangat menarik dan latar belakangnya super cantik. Di sini kita juga bisa masak sendiri loh. Oke deh, yang paling simpel dan mudah yaitu roti panggang. Saya pakai selai stroberi dan coklat. Pengalaman yang tak terlupakan banget ini sih, panggang roti ditemani angin kencang, dihadapkan dengan pemandangan yang menawan. Tak perlu lama-lama, langsung saja deh kita makan. Nikmatnya, apalagi disandingkan dengan kelapa muda. Oh, pagi. Selamat pagi, Mas. Gimana nih sarapannya? Mantap. Mantap ya. Pemandangannya Oke. bagus banget. Pemandangan ini. ya. Sarapan di sini Iya. ada gunung, ada pohon kelapa, ada laut lengkap. Wih, mantap sudah. Kalau misalnya sekarang kan masa pandemi ya, itu protokol kesehatan yang diterapi seperti apa, Mas? Setiap tamu yang akan menginap di sini itu pasti kita akan minta surat keterangan negatif, baik antigen ataupun PCR mungkin lebih bagus. Tapi kalau buat masyarakat di sini yang menginap itu biasanya kita sediakan form untuk diisi. Jadi kita memastikan benar-benar bahwa yang masuk itu tidak ada yang terpapar COVID gitu. Selesai sarapan, saya berkeliling di resort. Di sini ternyata juga terdapat kolam batu kembar yang berisi air laut. Unik ya, dan ini satu-satunya yang ada di Natuna. Kalau di sekitar penginapan, terdapat cukup luas rumput-rumput hijau, batu granit yang besar, dan tempat duduk yang cukup cozy. Sore hari kami melihat ada sekelompok penari yang sedang berlatih di tapak Natuna. Tarian ini ialah kesenian hadrah khas Melayu, di mana setiap gerakannya punya makna dan nilai keagamaan yang dalam. Penari memainkan gendang tabu berpadu dengan nyanyian ucapan syukur tentang doa, puji-pujian, dan pencitraan Nabi Muhammad demi mengharapkan keberkahan. Waktunya makan malam. Sudah pasti paling tepat ialah ikan bakar. Ku pesan ikan manyu atau kue dan juga cumi. Lagi-lagi bakar ikan sendiri akan terasa lebih nikmat pastinya. Ikan diberi bumbu kuning, cumi diberi bumbu kecap, lalu dibakar deh. Wah, ikannya udah matang nih. Ada sate cumi juga. Jadi ini dia momen-momen yang paling pas banget bakar ikan sendiri. Udah gitu resortnya pinggir pantai, jadi pas banget. Tinggal nikmati makan malam jadi. Ya, inilah sedikit aktivitas menarik yang dapat kami lakukan hanya dengan berdiam di resort saja. Esok hari, kami akan menikmati wisata alam yang pastinya tak boleh dilewatkan. Natuna merupakan kawasan geopark nasional dan 84% diantaranya adalah wisata bahari. Jadi pas banget kalau ke Natuna wajib cobain diving. Kami pun langsung janjian nih sama jelajah bahari Natuna di Pelabuhan Teluk Baruk untuk menyelam bersama. Pertama-tama kami diberikan arahan dulu oleh Bang Chairman. Spot diving di Pulau Senoa memang punya keragaman yang cukup unik karena dia di satu spot, di satu pulau, dia memiliki beberapa beragam karakter. Di situ ada juga spot yang bebatuan, di sana kita bisa lihat bebatuan dengan berbagai bentuk. Terus ada juga pasir putih yang menghampar sangat luas. Terus di situ juga beragam terumbu karang, jenis-jenis terumbu karang baik itu sop koral atau barancing. Nah, terus untuk jenis-jenis biota lautnya juga di sana beragam. Dan terpenting adalah visibility-nya bagus. Usai briefing, pastinya badan harus stretching ya, supaya tidak kram saat menyelam. Langsung deh kami bersiap menuju ke spot diving dengan menggunakan pompong.
sudah di Natuna pasti penasaran banget gimana wisata bawah laut di sini. Nah, depan saya itu udah ada pulau, namanya Pulau Senua. Kayak apa ya di sana bawah lautnya seperti apa? Kalau kata orang sini sih itu kayak pulau ibu hamil, gitu ya. Kayaknya ya kapalnya kita akan naik dulu. Waktu tempuh yang kami lalui sekitar 25-40 menit. Jadi, Pulau Senua ini ialah salah satu dari 7 pulau terdepan NKRI yang berbatasan dengan 7 negara tetangga. Uniknya, Pulau Senua memiliki cerita daerah karena bentuknya seperti ibu hamil. Konon dulu ada seorang perempuan hamil yang terkenal akan sifatnya yang kikir. Nah, saat mau melahirkan, gak ada satupun yang mau membantunya. Perempuan tersebut menyusul suaminya yang seorang nelayan dan saat di perjalanan, sang perempuan pun meninggal dunia. Di balik legenda pilu tersebut, saya jadi penasaran bagaimana kondisi bawah lautnya. Sesampainya di sana, ternyata pulaunya sangatlah cantik. Hamparan pasir putih menyambut kami. Persiapan menyelam pun kami lakukan. Gak jauh dari bibir pantai, ini sebenarnya dangkal sekitar 3-4 meter aja. Nah, karena terakhir banget diving itu 2009, akhirnya aku harus refresh dulu nih. Jadi mau coba dulu ke situ untuk latihan lagi semuanya, baru deh nanti kita ke depan sana deh yang sekitar 6-8 meter. Katanya sih di sana bagus, penasaran kayak gimana, tapi latihan dulu, refreshing lagi. Ya karena sudah 3 tahun gak menyelam, jadi saya mau latihan lagi. Enaknya di sini kami bisa mulai menyelam dari pantai, jadi termasuk aman deh ya. Setelah sudah merasa nyaman, baru deh kami mulai penyelamannya. Kedalaman pertama hanyalah 3-4 meter saja, tak jauh dari bibir pantai. Namun di sana pun sudah menemukan biota laut yang unik-unik. Inilah yang paling diincar oleh wisatawan, ikan badut atau Nemo. Beberapa spot kami kerap bertemu dengannya. Usai menyelam sekitar 20 menit, kami akan mencoba titik diving lainnya. Kami kembali naik pompong menuju tebing di Pulau Senua. Lokasi tersebut menjadi salah satu geosite yang ada di Natuna loh. Titik penyelaman kali ini memiliki kedalaman air sekitar 7-8 meter. Sedikit terumbu karang, sedikit ikan. Namun bebatuan bawah laut sangatlah unik dan menjadikan penyelaman kali ini berbeda. Pecahan-pecahan batu pun terlihat sangat jelas di dasar laut yang menjadikan tempat bermain ikan-ikan kecil. Lokasi ini menjadi incaran wisatawan minat khusus seperti fotografer spesialis makro karena terdapat biota laut yang tak kasat mata. Sesampainya di dasar laut sekitar 8 meter, kami pun membentangkan bendera merah putih. Arus cukup tenang, membawa kita menghayati akan kekayaan alam Indonesia yang harus dijaga dan disyukuri. Kami memilih lokasi ini untuk mengibarkan bendera karena sedikit terumbu karang. Jadi kita tak akan merusak keindahan bawah lautnya. Ya inilah salah satu geosite di pulau terluar NKRI yang berbatasan dengan beberapa negara Asia Tenggara. Mengunjungi spot yang lumayan unik karena di situ ada gua, terus ada bongkahan batu yang dari atas sampai di dasar lautnya itu ada lekukan-lekukan batu yang menyerupai gua. Jadi itu lokasi yang lumayan cukup sering kami datangi karena memang lokasinya unik dan nggak bikin bosan. Walaupun terumbu karangnya tidak banyak, walaupun hanya batu, tapi di situ lokasinya sangat unik dan aku rasa kalau di Natuna cuma ada di ujung Pulau Senua tadi. Iya, cuma di. Kami akan melihat bagaimana wisata di kaki Gunung Ranai. Ceritanya usai jeda berikut ini ya. Keindahan alam di Natuna tak hanya sebatas lautan saja, namun juga terdapat beberapa gunung yang dapat didaki seperti Gunung Ranai.
Kali ini kami coba menuju ke sekitaran kaki gunung saja karena di sana sudah terdapat air terjun. Trekking akan berlangsung selama 45 menit. Selama awal hingga setengah perjalanan kami selalu menanjak. Lumayan juga untuk pemula. Jadi trekking ini harus dijalanin dengan santai supaya tak terlalu terasa berat. Untuk menuju ke air terjun kami pun melewati hutan yang lebat, pohon-pohon tumbang, dan di kiri pun sudah tanah yang terjal. Namun jalur tersebut seperti bonus alias landai. Tak terasa kami pun sampai di air terjun. Ketinggian air terjun Gunung Ranai ini sekitar 20 meter. Air terjun kala itu tak terlalu deras karena faktor cuaca sedang tidak musim hujan. Jika bermain ke dekat air terjun harus berhati-hati karena sangat licin. Inilah yang sangat menakjubkan dan memanjakan mata. Fenomena pelangi di kaki air terjun begitu nampak di atas batu diiringi gemericik air. Pelangi ini muncul saat matahari berada di atas garis horizon. Saat itu pancaran cahaya matahari tak terhalang oleh awan, pegunungan, ataupun pohon, ranting, dan daun. Jadi posisi matahari ada di belakang dan udara pada sisi langit yang berlawanan harus mengandung banyak butiran air seperti setelah hujan. Maka tampaklah pelangi yang cantiknya pun sungguh mempesona. Jadi kalau misalnya main air terjun di sini harus hati-hati. Batu tuh bisa lepas kapan saja. Contohnya ini nih, yang putih nih. Ini bekas lepas terjatuh ke bawah pas debit air tinggi. Jadi kita nggak tahu kapan debit air tinggi, bisa aja kapan itu jatuh. Jadi harus hati-hati ya. Diingat untuk membawa sampah pulang agar kebersihan terjaga dan gunung pun tetap asri sebagaimana mestinya. Inilah Natuna, kabupaten yang ditetapkan sebagai kawasan geopark nasional pada November 2018, ternyata menyimpan banyak keindahan alamnya. Selain lokasi yang kami kunjungi, ternyata masih banyak lagi spot diving dengan biota laut yang menarik lainnya. Apalagi Natuna memiliki 7 pulau terluar di Indonesia. Begitupun dengan gunungnya. Pulau terluar di Nusantara tidak hanya laut saja, tapi juga ada geopark dan juga gunung. Jadi, Sanggin